Untuk mensiasati supaya anak kos yang DP itu dia benar-benar serius kasih DP dan dia tidak main-main gitu ya. Halo teman-teman, kembali lagi ketemu dengan Andi di channel King Kos si Raja Kos. Teman-teman, nggak berasa udah 1 bulan lebih saya nggak syuting ya, jadi nggak bikin video. Hari ini saya akan coba mulai rutin lagi lah ya, untuk coba membiasakan atau mendisiplinkan diri untuk rutin upload video. Ya minimal 3 hari sekali lah ya. Nah, jadi teman-teman yang udah subscribe, supaya nggak kecewa gitu ya, udah subscribe channel ini kok nggak ada video yang baru gitu. Oke teman-teman, hari ini saya akan membahas tentang satu tips, dua tips untuk menanggulangi atau istilahnya untuk mensiasati supaya anak kos yang DP itu dia benar-benar serius kasih DP dan dia tidak main-main gitu ya. Karena seringkali di komunitas kos itu banyak owner kos yang selalu cerita begini, ada anak kos udah kasih DP terus tiba-tiba di hari H bilang, atau di H-1 tiba-tiba mendadak bilang, oh saya nggak jadi kos, balikin dong DP saya gitu. Nah itu bagi teman-teman pemilik kos itu kan kadang-kadang dilema ya, orang kita udah nggak jual kamarnya, udah kita booking, kita siapin buat orang tersebut, ternyata nggak jadi. Tapi kalau kita nggak balikin DP-nya, kesannya kok kita menzolimi dia gitu ya. Nah ada 2 tips gimana supaya orang yang kasih DP ke kita itu bener-bener serius ya, dia mau ngekos. Terus yang kedua juga untuk meminimalisir penipuan-penipuan ya. Penipuan itu maksudnya gimana? Kan kalau teman-teman cek di video-video sebelumnya itu ada video tentang penipuan-penipuan yang sering terjadi di kos-kosan. Itu salah satunya adalah orang sudah bayar, entah DP, entah bayar lunas, bilang mau booking, bilang mau pakai kos, terus tiba-tiba dia transfernya bilang kelebihan, terus minta pengembalian gitu ya. Nah ini ada 2 tips ya, silahkan teman-teman simak videonya sampai selesai ya, jangan di skip. Nah yang pertama adalah kita sebisa mungkin kalau bisa komunikasi itu via chat ya, via chat. Kenapa? Karena dengan via chat itu kita punya history chat. Beda sama kalau telepon. Kalau telepon kan kita ngomong, kadang-kadang kita ngomong itu suka diputar balikan, atau kadang-kadang kita lupa kita ngomong apa, kita janjiin apa, terus tanggal check-innya mau tanggal berapa, itu kan kadang-kadang kan lupa ya. Jadi kalau saya selalu seneng berkomunikasi entah dengan siapapun ya, bukan cuma dengan calon anak kos doang, dengan siapapun saya lebih seneng komunikasi itu by chatting gitu ya. Jadi supaya ada history chatnya, supaya kita kalau misalnya lupa kita bisa lihat lagi tuh historinya, isi percakapannya seperti apa gitu. Nah jadi yang pertama harus pakai chat ya, usahakan semaksimal mungkin semua pakai chatting, dan di situ jangan dihapus history chatnya. Di handphone saya bahkan dari 5 tahun atau 6 tahun yang lalu history chatnya itu masih tersimpan rapi semua. Makanya saya kalau beli handphone tuh harus yang memori internalnya itu gede, karena saya nggak pernah namanya hapus history chat ya. Jadi itu menguntungkan juga buat kita kalau misalnya suatu saat dibutuhkan, kita bisa masih cari chat-chat yang lama-lama gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita selalu ngomong sama entah itu pencari kos itu, prospek itu yang mau ngekos di tempat kita selalu ngomong pertama, kalau saya kalau saya selalu bilang kita bisa terima DP kalau tanggal check-innya sudah pasti. Jadi Anda pastikan dulu mau check-innya tanggal berapa. Kalau dia bilang, oh ini kampusnya kuliahnya belum pasti, terus masih bisa mundur, nanti ada nunggu pengumuman, ini itu bla 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 segala macam, saya bilang sorry, kalau kayak gitu kasusnya kita nggak bisa terima DP. Jadi pastiin dulu aja tanggal check-innya supaya kita bisa terima DP. Nah di situ aja kita sebenarnya sudah memberikan clue kepada si anak kos itu bahwa kalau udah DP itu jangan main-main gitu ya. Kalau udah DP ya kita anggap serius, kita udah simpenin kamarnya buat dia gitu, kita nggak jual ke orang lain. Nah, jadi kalau dia nggak serius ya mendingan nggak usah dulu. Nah terus tips yang kedua ini salah satunya adalah kita informasikan bahwa kalau sudah menentukan tanggal check-in maka itu harus dianggap check-in ya. Jadi misalnya contohnya gini, saya mau check-in tanggal
misalnya tanggal 3 April gitu ya, tanggal 3 April saya mau check-in, terus ternyata dia udah kasih DP, terus ternyata dia mundur, dia minta ini saya minta mundur ya 1 minggu gitu ya. Sebenarnya tergantung ke pemilik kos ya, kalau misalnya mau kasih toleransi mundur seminggu 2 minggu mungkin masih nggak apa-apa, itu kembali ke masing-masing pemilik kos. Tapi kalau sudah dikasih toleransi mundur 1 minggu, mundur 2 minggu, ternyata masih mundur lagi, ya kita bilang ya ini kita nggak bisa mundur lagi, dan kalau misalnya tanggal sekian itu tidak check-in, maka sudah dianggap check-in. Mau nggak mau harus check-in, dianggap check-in tanggal segitu gitu, jatuh temponya tanggal segitu. Masalah dia mau check-in seminggu lagi atau 2 minggu lagi ya nggak apa-apa, tapi kan itu dia udah bayar ya, pertama udah bayar atau udah DP. Nah kalau DP-nya itu misalnya belum full, baru 500.000, ya udah teman-teman ngomong aja sama orangnya, ya ini dianggap check-in tanggal ini dan kita hitung sampai 500.000-nya itu habis ya, entah dihitung harian, entah dihitung proporsional dari tarif sewa bulanannya, itu terserah. Kalau misalnya ternyata dari 500.000-nya itu sudah habis, ya udah itu dianggap check out gitu. Nah, yang terpenting adalah ini kuncinya ya. Ini saya kasih contoh komunikasi atau informasi yang saya berikan kepada orang sebelum dia mentransfer. Kita kan pembayaran kos kan semua, kalau di tempat saya kan semuanya via transfer ya. Jadi saya selalu kasih seperti ini, bunyinya di terakhir itu adalah bahwa segala macam pembayaran yang sudah masuk itu tidak dapat di refund atau tidak dapat diminta kembali apapun alasannya. Ini kalau udah ada tulisannya jelas seperti ini ya, mereka kan kalau mau DP mereka kan mikir ya, mereka pasti sudah serius gitu loh. Kalau nggak serius atau masih ragu-ragu itu biasanya mereka takut tuh kalau ngelihat tulisan seperti itu. Nah ini untuk sedikit meringankan kita supaya kita nggak nanti di belakang hari itu adu argumen lah, adu mulut lah, terus ya buang-buang energi, buang-buang waktu untuk bersih tegang sama orang gitu. Yang satu minta DP, oh gimana dulu kan nggak ada perjanjiannya kalau DP-nya angus nggak bisa refund segala macam. Nah dengan tulisan itu yang tadi saya kasih, mereka tinggal kita tunjukin aja. Coba cek chatnya ya sebelumnya gitu. Di situ tulisannya sudah jelas bahwa semua pembayaran yang sudah diterima itu tidak bisa di-refund apapun alasannya. Udah beres deh. Masalah selesai dengan satu kalimat yang ada di chat. Makanya saya bilang tadi yang tips pertama, semua harus ada chat ya. Bentuknya chat, jangan telepon. Kecuali kalau teman-teman mau telepon terus direkam itu sih ya silakan, tapi kan repot ya, mendingan chat kalau saya bilang. Oke teman-teman, ini tips yang saya berikan yang simple tapi berguna. Nanti teman-teman silahkan subscribe channel ini, bagikan juga video ini kepada teman-teman pemilik kos yang lain atau yang lagi mau belajar berbisnis kos, supaya bisa ilmunya itu sebelum memulai bisnis kos atau meskipun sudah punya kos, ilmunya itu tetap terupdate ya. Silahkan subscribe channel ini dan silahkan simak video-video saya sebelumnya, dan sampai ketemu di video yang akan datang. Dadah!